Assalamualaikum. Kembali lagi belajar bersama Ibu Winda Amelia. Nah, perkenalkan ya, nama Ibu adalah Ibu Winda Amelia atau biasa dipanggil dengan Ibu Winda. Ibu merupakan wali kelas dari kelas 4D SDN 136 Pekanbaru. Halo anak-anak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Nah, hari ini kita belajar kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku, pembelajaran kedua. Sebelum dimulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu, supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira anak-anak Ibu ada yang tahu apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau ada yang bisa jawab, bagus. Tapi kalau belum bisa menjawabnya, ayo kita bahas. Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai bahan makanan utama ya, anak-anak. Nah, begitu juga dengan beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Yuk, kalian perhatikan teks yang ada di halaman 7 ya. Setiap hari, Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, udah sama-sama kita baca teks yang ada di halaman 7. Coba kita sama-sama diskusikan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Nah, soal yang pertama, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Bagaimana pendapat kalian? Iya, adik Beni selalu menyisakan makanannya ya. Itu merupakan perilaku yang mubazir atau menyia-nyiakan makanan. Padahal ibunya sudah mengingatkannya untuk selalu menghabiskan makanannya. Nah, sekarang soal yang kedua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Nah, ini kebalikan dari adik Beni ya. Kalau Beni selalu mengambil makanannya secukupnya dan dia selalu menghabiskan makanannya. Nah, bagaimana perilakunya menurut anak-anak Ibu semuanya? Adakah yang sama dengan Beni? Bagus ya. Jadi kalau kita makan, mengambil dengan secukupnya dan menghabiskannya. Soal nomor 3, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Nah, anak-anak Ibu pasti tahu ya jawabannya. Iya benar, sudah pasti Beni ya, karena dia selalu menghabiskannya dan tidak menyisakan nasi di piringnya. Nah, dia bersikap bijak terhadap makanannya ya. Nomor 4, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Nah, ada yang tahu anak-anak Ibu? Iya benar ya. Jika adik Beni selalu membuang makanannya, maka yang paling dirugikan adalah orang tuanya, karena sudah membeli beras mahal, tapi berasnya selalu terbuang dengan sia-sia. Nah, selain itu siapa lagi? Iya, petani ya, karena dia udah capek untuk memanen, terus mengolah nasi padi itu menjadi beras, tapi disia-siakan ya. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya?
Nah, bagaimana menurut anak-anak ibu? Apakah sudah mendapatkan haknya? Iya, benar ya. Adik Beni sudah mendapatkan haknya sebagai anak di dalam rumah. Apa haknya? Haknya adalah mendapatkan makanan sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Nah, nomor 6, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Bagaimana menurut anak-anak ibu? Iya, betul ya. Jadi dia belum melaksanakan kewajibannya. Seharusnya bagaimana sikap adik Beni? Tidak membuang makanannya atau menghabiskannya, dengan cara mengambil makanan itu secukupnya. Nah, yang terakhir, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya, ini kebalikan dari adik Beni ya. Beni selalu menghabiskan makanannya. Berarti dia sudah melaksanakan kewajibannya ya. Apa kewajibannya? Menghabiskan makanannya. Pintar anak-anak ibu semuanya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Coba anak-anak ibu bayangkan ya, kalau semua orang seperti adik Beni. Nah, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Padahal di luaran sana banyak yang tidak makan ya setiap harinya. Nah, coba bayangkan berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Tentu akan sangat banyak ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak ibu di rumah? Apakah kamu sudah memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, sekarang sebelum kalian selalu menyia-nyiakan makanan kalian seperti adik Beni, coba kita lihat dulu bagaimana proses padi itu bisa menjadi beras dan bisa dimasak menjadi nasi ya. Nah, hari pertama sawah akan dibajak ya, menggunakan sapi oleh petani. Kemudian padi ditanam pada hari 21 sampai hari ke-30. Nah, padi akan mulai berbiji pada hari ke-100. Cukup lama ya anak-anak ibu ya. 3 bulan lamanya, 3 bulan lebih. Nah, padi akan dipanen pada hari ke-120. Tidak sampai dipanen saja, kemudian di hari 122 padi diambil dari sawah. Nah, hari yang ke-130 padi dijemur dan digiling. Barulah di hari ke-132 biji padi siap menjadi beras. Lama sekali waktunya ya. Nah, kalian udah tahu prosesnya dari padi itu hingga menjadi beras seperti apa? Mari kalian berpikir dulu sebelum membuang-buang makanan kalian ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Amati gambar yang ada di bawah ini ya. Ada 3 buah gambar A, B, dan gambar C. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, kalian bisa membuka buku kalian dan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah menyimak pelajaran hari ini. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka kembali. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.